Dan hai, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Titania Merta. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedengerin, buat yang selalu ngikutin setiap episodenya. Oh ya, kabarnya gimana nih? Sehat-sehat selalu lah ya. Dan overthinkingnya gimana? Masih berlanjut apa udah berkurang atau udah nemu jalan keluar, atau kayak stuck aja pada akhirnya kayak ya udahlah mau gimana lagi, namanya juga hidup, di jalannya aja kali ya. Karena kayak setiap malam rasanya kayak overthinking terus nih gitu. Dan pada akhirnya nggak jarang dari kita memilih kayak ya pasrah aja lah gitu, apapun yang terjadilah, karena kayak udah capek aja gitu kan ngerasain overthinking terus setiap malam dan kecemasan, sehingga kayak kita mentok nggak dapat solusi apa-apa gitu. Tapi ya sebenarnya apapun yang kita rasakan itu cuman persepsi yang kita buat sendiri melalui imajinasi. Nah sekarang gini, mungkin kamu yang ngedengerin ini di jam-jam malam gitu ya, di jam 12, di saat-saat untuk menjelang tidur, dan bisa aja alasan kamu mendengarkan ini karena kayak apa ya, biar kita sama-sama beroverthinking ria bareng dan sebagainya gitu. Tapi yang aku bilang tadi, sebenarnya hal-hal itu tuh kayak memang persepsi yang kita buat sendiri, dan keadaannya itu tuh nggak seperti itu. Coba kita ingat di hari sebelumnya lah. Ya mungkin hari kemarin kamu gak overthink, hari kebelakangnya lagi lah yang ngerasa kamu overthink banget dan struggle atau gimana pun. Padahal kan keadaan dari lingkungan kita, bahkan dunia sekalipun, ataupun kondisi fisik kita, ya sebenarnya baik-baik aja. Dan pada saat itu kamu ya makan sehari 3 kali mungkin, atau ya untuk kebutuhan jasmani ya terpenuhi gitu. Nggak ada yang chaos, dunia juga nggak mengalami peperangan, di lingkungan kita juga nggak mengalami perang antar suku. Tapi intinya gini lah, lingkungan itu pokoknya baik-baik aja lah. Nah, namun yang terjadi adalah kita sering bercokol dengan isi kepala kita sendiri yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Ini kita terlalu mengkhawatirkan ini dan itu, padahal dengan secara sadar nih kita juga belum memulai apa-apa. Kita juga bahkan untuk merencanakan masih nggak tahu mana duluan yang mau dilakukan gitu. Tapi kita mikirnya udah ke depannya gitu. Nanti kalau aku gagal gimana ya? Nanti kalau misalnya aku miskin sekalipun gimana ya? Nanti kalau misalnya aku hidup di jalanan jadi gembel, kayak mana ya? Ataupun kira-kira aku bisa nggak ya ngebahagiain orang-orang terdekatku? Kira-kira aku bisa nggak ya mengangkat derajat nama keluarga dan segala macamnya gitu. Padahal kalau misalnya kita timbulkan pertanyaan lagi, kayak oke, aku pengen, ya kita semua yang di sini pengen mengangkat derajat keluarga, tapi dengan cara apa? Nah, ya itu yang jarang orang tahu, itu yang jarang orang-orang ulik,
dari mau jadi apa dan mau seperti apa kita mengangkat derajat keluarga seperti yang kita inginkan. Maksudnya gini, kita pengen mengangkat derajat keluarga, kita pengen menyenangkan orang-orang yang kita sayang. Ya bahasa gokilnya kita pengen kaya gitu. Itu. Tapi ketika ditanya lagi, ya mau seperti apa, mau menyenangkan orang dengan seperti apa, mau ya kita ini mau jadi apa gitu. Nah, nggak jarang kita gugup dengan pertanyaan itu dan kita nggak tahu sebenarnya mau gimana gitu. Ya wajar-wajar aja kita sering bingung tentang hidup yang kita jalani. Kita sering nggak tahu arah tujuannya, sehingga kita kayak berharap ya udahlah hidup ini ngalir gitu aja gitu. Kedepannya akan kayak mana gitu. Yang kayak disayangkan kita nggak mempunyai harapan-harapan tentang keberlangsungan hidup kedepannya gitu. Atau mungkin kenapa harapan-harapan itu bisa hilang? Bisa aja karena mungkin kamu dulunya mempunyai keinginan, mempunyai harapan yang begitu besar. Lalu ketika harapan itu lagi dalam proses dan banyak cobaan, kita memilih untuk mundur, kita memilih untuk berhenti ataupun melepaskannya. Sehingga yang kita nikmati sekarang ini adalah kebingungan. Yang kita nikmati saat ini adalah ketidaktahuan akan kedepannya gimana gitu. Bahkan gak jarang dari kita kayak udah gak selera lagi tentang harapan-harapan tersebut. Ya pokoknya mempunyai harapan untuk hidup itu ya pastilah gitu kan. Tapi gini sih, ini maksudnya bukan kita terlalu ambis untuk mengejar dunia. Ya seralah gitu kan. Tapi kan untuk menjadi seseorang yang mempunyai finansial yang cukup, mempunyai, ya mungkin podcast ini agak berbaur dengan materi lah, ataupun agak matre sedikit lah ya. Tapi munafik rasanya kalau misalnya kita semua nggak pengen mempunyai uang yang banyak, kita semua nggak pengen sukses gitu. Ya sukses dalam artian kaya kan gitu. Munafik kalau misalnya kita bilang pengen hidup sederhana dan tenang. Ya sederhananya itu yang sederhana gimana gitu. Ya kalau misalnya kita tinggal sebatang kara di hutan, ya tenang juga gitu. Tapi ya nggak kayak gitu juga bro gitu. Nah maksudnya itu tuh gitu. Mempunyai harapan itu untuk keberlangsungan hidup itu tuh sebenarnya penting gitu, supaya kita punya gairah lagi untuk menikmati hidup ke depannya gitu. Bukan berarti cara kita menikmati hidup itu dengan pasrah yang sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita pasrahkan gitu. Dan sehingga kepasrahan kita membuat kita menjadi malas untuk melakukan hal-hal yang kita impikan, untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita. Karena kita berharap kayak ya udah nanti ke depannya pasti akan ada jalan gitu. Dan kalau menurutku ya, kalau kita terus-terusan seperti itu, ya kita akan mengalami hari-hari yang ya udah gitu, ya flow aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ya mungkin kita akan mendapatkan mukjizat tinggi kali bahasanya. Kita akan mendapatkan hadiah lah dari
kebetulan-kebetulan yang menghampiri kita. Tapi kan setelah itu kita juga ngerasa bingung juga dengan kebetulan-kebetulan itu, karena kita nggak mempunyai harapan apa-apa lagi gitu. Sisi buruknya dari kita bilang hidup itu ngalir aja, jalanin aja, ataupun pasrah aja gitu. Sisi buruknya adalah kita jadi malas untuk melakukan sesuatu yang apa yang kita impikan sebelumnya. Kita juga jadi ini jadi nggak mau gitu. Bukan nggak mau sih bahasanya, kita jadi berharap seakan-akan nanti apa yang kita impikan datang dengan sendirinya gitu. Makanya kita kayak ya udahlah, diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nikmatin hidup aja gitu. Yang seharusnya itu ya kita tetap punya harapan, kita tetap berpikir akan hidup seperti apa, kita tetap berpikir untuk melakukan hal kecil apa untuk menuju ke sana gitu. Nah, yang untuk kita nikmatin dalam hidup itu adalah prosesnya. Yang kita nikmatin dalam hidup itu ya ininya sih, kita nggak terlalu ambis untuk mengejar sesuatu itu gitu. Ibaratnya gini, kita udah melakukan, dan ketika kita berhasil ataupun gagal, ya udah gitu ya, walaupun ya udah nggak semudah kata gitu kan, tetap aja ada rasa sakit hati ketika kita gagal, ada perasaan bahagia ketika kita senang gitu. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa kayak kalau misalnya aku membiarkan diriku aja untuk ya udahlah, jalani aja hidup ini apa adanya, dengan pikiran kosong, nggak ada harapan untuk hidup yang awak inginkan ke depannya gimana gitu, nggak ada gitu. Seakan-akan aku ngerasa kayak hidup ini kok kayak membosankan ya. Kayak nggak ada challenge, nggak ada hal-hal yang pingin awak raih ke depannya gitu. Nah itu makanya kita nggak jarang ngerasa seperti itu. Kita bilang ke orang-orang, ngobrol ke teman kita kayak hidup ini bangsat lah, membosankan kali ya gitu, nggak ada hal-hal baru gitu. Padahal sesuatu yang membosankan itu kayak kita ciptakan sendiri aja gitu. Karena trigger kita itu bilangnya di awal kayak ya udah jalanin aja hidup ini sebagaimana adanya, tapi ya kita bener-bener ngejalanin tanpa mempunyai harapan apa-apa gitu. Yang seharusnya ya kita tetap masih punya harapan, kita tetap masih melakukan hal kecil untuk meraih itu. Oke, mungkin aku juga bukan orang yang telah berhasil mencapai apa yang aku mau. Ya aku sama kayak kalian gitu, sama-sama bingung akan tujuan hidup ke depannya kayak gimana. Tapi aku rasa kalau misalnya aku nggak melakukan apa-apa dengan bilang ngejalanin hidup sebagaimana adanya, ya aku ngerasa bosen juga gitu. Makanya aku buat topik tentang itu di podcast kali ini, karena kayak ngerasa seperti itu aja sih gitu. Memang ya sekali dua kali kita ngerasa kayak wah ya anjir tenang banget nih gitu, tapi percayalah lama-lama itu kayak bosen. Waktu terus berjalan bukan menunggu gitu. Dan sampai pada akhirnya kita ngerasa hidup kok gini-gini aja. Teman kita udah ada yang melakukan pencapaian gitu. So kita juga nggak tahu kan orang itu apakah waktu dalam prosesnya juga bisa benar-benar menikmati ataupun chaos sekalipun gitu. Tapi ya aku yakin di antara teman-teman yang mendengarkan ini punya harapan-harapan besar dalam hidup kedepannya. Pengennya gimana, pengen nanti di umur sekian harusnya udah gimana. Ya nggak usah dipatokan umur lah.
pengen nanti setelah berumah tangga mempunyai hidup yang gimana, rumah yang gimana, pekerjaan yang kayak gimana gitu. Ya, pasti ada gitu. Namun oke, sekarang keadaan memang nggak bisa membuat kita seperti itu. Paling tidak kita cukup berpikir aja dulu untuk mempunyai harapan. Nggak pasrah gitu aja gitu. Berpikir mempunyai harapan itu kan jauh lebih baik daripada kita mengosongkan pikiran kita sama sekali dan kita bilang kayak jalanin aja hidup ini sebagaimana adanya gitu. Ya mungkin ada tanggapan lain ataupun argumen lain dari teman-teman tentang obrolan kita ini, ya nggak apa-apa, obrolin aja di kolom komentar supaya aku juga bisa dapat perspektif lain ataupun teman-teman yang juga mau menceritakan kisahnya dan segala macamnya buat kita semua ya yang ngerasa kenapa hidup kita ini sangat membosankan adalah karena hal itu memang kita buat sendiri. Dan ya kita nggak meletakkan harapan-harapan untuk hidup kita gitu. Kita kayak ya pasrah aja gitu. Bahkan kalau ditanya ke depannya gimana gitu, ya nggak tahu, jalanin aja gitu. Dan kita tanya ke hati kita sendiri pun nggak nemuin jawaban gitu. Makanya kita sering bilang kalau hidup ini sungguh sangat membosankan. Bahkan kalau kita berpikir untuk bunuh diri sekalipun ya takut juga gitu. Ya takut nanti di alam sana nggak se-fun ini gitu. Gitu sih. Oke, mungkin itu aja lah di podcast monolog Litani Amerta. Semoga dapat diambil insight-nya, ya kalau enggak ya udah dianggap aja sebagai hiburan. Terus untukmu yang saat ini sedang overthinking, untukmu yang saat ini sedang ngerasa hidupnya membosankan, semoga setelah mendengarkan ini jadi nggak membosankan lagi lah ya. Oke, aku tunggu di kolom komentar tentang cerita-cerita kamu ataupun hal apa sih yang pengen kita bahas ya. Sekian dari aku, terima kasih. Boom.